Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang masih punya keakraban sosial yang di dunia modern semakin merenggang. Nah, itu yang menyebabkan kita bahagia. Meskipun faktanya secara ekonomi kita dianggap miskin. Itu juga menjelaskan kenapa orang-orang masih bisa santai, kafe-kafe buka di mana-mana. Orang ngopi dulu itu di pinggir jalan angkringan, sekarang dibentuk semacam kafe untuk ngopi, ngobrol semalaman. Walaupun mereka nggak tahu besok makan apa misalnya. Dan terbatas semua pengeluaran mereka. Tapi ada nilai yang berbeda tampaknya. Di dunia timur, Indonesia, kebahagiaan itu bukan sekedar faktor ekonomi. Ekonomi itu hanya penunjang orang untuk bisa hidup secara penuh. Tapi bukan satu-satunya. Ekonomi dibutuhkan, tapi bukan yang utama. Nilai-nilai semacam ini yang masih hidup, terutama di desa-desa dan kota-kota kecil. Mungkin di kota-kota besar mulai merenggang ini. Nah, ini yang harusnya kita jaga. Karena ini berasal dari peradaban yang mengutamakan manusia, mengutamakan realisasi kemanusiaan dibanding pencarian hal yang material. Atau dengan kata lain, di barat, orang mengukur perkembangan secara kuantitatif. Angka-angka yang berkembang. Kita secara kualitatif. Yakni kesempatan manusia untuk bisa mengekspresikan dirinya, kerohaniannya secara lebih utuh. Baik lewat hubungan sosial yang baik maupun lewat hubungan keagamaan. Nah, dua faktor ini yang sebenarnya harus menjadi, katakanlah, modal kita menghadapi masa depan. Kalau kita diarahkan ke arah pencapaian yang kuantitatif, sesuai dengan perkembangan kapitalisme sekarang, manusia nggak akan menemukan kebahagiaan seperti yang kita temukan sekarang. Ada anekdot menarik, walaupun sering dianggap ini bisa membuat orang lemah semangatnya untuk menggarap kehidupan. Ada anekdot, seorang petani sedang tidur bersandar pohon di pinggir sawah. Kemudian ada orang datang mengatakan, kenapa kamu santai? Kenapa kamu cuma tidur-tiduran begini? Loh, kenapa saya tidak boleh tidur-tiduran? Loh, kalau kamu bekerja, lihat, kamu bisa beli 2 sapi, bukan seperti ekor sapi seperti sekarang. Dengan 2 ekor sapi, kamu bisa menggarap sawahmu lebih kuat, lebih intensif lagi. Dan kalau itu kamu lakukan, kamu bisa mengembangkan usahamu lebih besar. Nanti kamu bisa membeli sawah lebih besar. Kamu bisa lebih kaya. Kamu bisa beli mobil. Kamu bisa punya rumah yang besar. Dan nanti setelah semua itu kamu miliki, kamu bisa santai. Si petani tadi menjawab, loh, tanpa itu pun sekarang saya sudah santai. Saya sudah bahagia. Ukuran yang dipakai kalau hanya untuk mencapai kebahagiaan itu, tidak perlu berputar dengan mencari pemenuhan ekonomi tadi. Tapi cukup dari awal sudah santai. Sama seperti orang mengatakan, kalau Anda sekolah untuk hanya cari uang, kenapa nggak cari uang dulu? Waktu 14 tahun, 16 tahun Anda habiskan untuk belajar sekolah itu, untuk Anda bekerja bisa lebih menghasilkan uang lebih banyak kalau Anda bekerja dengan cerdas.
Dan itu terbukti, banyak konglomerat ternyata orang-orang yang hanya sekolah sampai SD. Bahkan kadang-kadang cuma SMP, paling tinggi SMA. Tapi saya tidak sedang bahas itu, saya bahas bahwa ada paradok dalam pertumbuhan ekonomi yang semestinya kita, itu yang harusnya kita secara global, secara internasional, harus punya, kita sebagai manusia punya batasan. Paradok pertumbuhan ekonomi itu orang tidak akan pernah puas dengan apa yang dia capai. Satu. Yang kedua, orang selalu stagnan kepuasannya. Ketika Anda bisa punya sepeda satu, Anda bahagia, suka, Anda senang. Tapi ketika sudah punya 10 sepeda, tidak ada kesenangan. Sepeda kedua, ketiga sudah tidak ada kesenangan. Begitu juga mobil, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Rumah 1, 2. Mungkin itu ketika pertama kali mungkin iya. Tapi ketika akhirnya selalu ada lubang kosong bahwa ini bukan yang saya cari. Yang kemudian menciptakan apa yang keserakahan. Selalu ingin, karena tidak ada yang bisa memuaskan Anda. Ekonomi sekarang dibangun, kapitalisme modern dibangun berdasarkan keserakahan. Orang tidak pernah puas, sehingga semua dimakan. Sehingga istilah Gandhi, seluruh dunia Anda makan pun Anda tidak akan pernah puas. Jadi, ekonomi kita mestinya harus diatur sedemikian rupa. Dulu Shoemaker pernah mengatakan bahwa small is beautiful, kecil itu indah. Ada pengaturan supaya orang tidak menjadi serakah. Nah, apa yang kita sebut di depan tadi tentang paradok kita, janganlah kita buat negeri kita ini sudah punya potensi yang luar biasa, yaitu rakyatnya yang sudah bahagia. Meskipun mereka berada dalam ukuran manapun, sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Jangan manfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Pemimpin sebenarnya di Indonesia pemimpin jadi sangat mudah. Karena masyarakatnya sudah bahagia, alamnya kaya. Tinggal mengelola itu supaya bagaimana mereka lebih sandang pangan papan mereka terpenuhi secara beradab, secara layak. Bukan kemudian memanfaatkan kemiskinan itu untuk kepentingan politik atau mengadu domba mereka untuk kepentingan politik. Mudah menjadi pemimpin Indonesia. Mudah karena rakyatnya dan alamnya memberi bekal yang luar biasa. Tapi selama ini kita belum pernah menemukan pemimpin yang mampu mengelola dua potensi besar ini menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita tetap berdoa akan datang pemimpin yang mengarahkan kita untuk menemukan masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.